Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan 4 orang tersangka atas kasus dugaan korupsi perbaikan jalan Kudangwangi, Keboncau. Polisi menangkap 2 orang yang menyiksa monyet demi konten video. Pemerintah Kabupaten Majalengka akhirnya memperbaiki sebagian ruang kelas di SDN Karang Sambung 6 yang rusak. Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan 4 orang tersangka atas kasus dugaan korupsi perbaikan jalan Kudangwangi, Keboncau yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Kasus dugaan korupsi perbaikan jalan Kudangwangi, Keboncau di Kecamatan Ujungya, Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019 melibatkan sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Usai melakukan pemeriksaan selama 7 jam, Kejaksaan Negeri menetapkan 4 orang tersangka, yaitu HB, BR, US, dan DR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang. 3 dari 4 tersangka langsung dibawa ke Lapas Kelas 2B Sumedang, sementara 1 tersangka berinisial DR tidak memenuhi panggilan kejaksaan sehingga belum ditahan karena alasan kesehatan. Penetapan keempat tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menyeret 2 orang tersangka, AD dan HH. Kami melakukan penetapan dan penahanan terhadap tersangka dalam perkara peningkatan jalan Kudangwangi, Keboncau pada Dinas PUPR Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019. Di mana masing-masing tersangka tadi seperti yang dilihat tadi kita tetapkan ada 4 orang tersangka lanjutan dari sebelumnya, di mana 3 orang tadi sudah kita lakukan penahanan dengan inisial HB selaku pejabat pengadaan, kemudian BR selaku ketua Pokja pemilihan, US selaku pelaksana pekerjaan yang pinjam bendera PT MMS. Kemudian satu lagi kita tetapkan tersangka atas nama DR yang pada tahun 2019 dalam kegiatan tersebut selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sumedang. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Sumedang telah menggeledah kantor Dinas PUTR Kabupaten Sumedang pada Senin lalu dan membawa sejumlah berkas untuk diperiksa. Kerugian keuangan negara pada kasus dugaan korupsi proyek perbaikan ruas jalan di Keboncau, Kudangwangi ini mencapai 3 miliar rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Tindakan tidak terpuji juga dilakukan mantan perangkat desa Pakembangan Kabupaten Kuningan berinisial NS. Ia terlibat judi daring atau online. NS harus berurusan dengan polisi lantaran menjalankan bisnis judi daring untuk situs Halo 69. Selama mempromosikan dan mencari anggota melalui akun media sosial, NS dibayar jutaan rupiah setiap bulannya. Selain menangkap NS, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kaos bersponsor situs judi daring, uang tunai, serta telepon pintar. Akibat perbuatannya, NS terancam hukuman 6 tahun penjara dan juga denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mencari sponsor sepak bola dan mengupload muatan perjudian tersebut. Ya, dikarenakan tersangka atau pelaku sering melakukan permainan judi online dan juga yang bersangkutan bekerja sebagai pencari member ya, atau customer untuk situs judi online tersebut Halo 69. Tersangka menggunakan nama samaran yaitu Gilang dan yang bersangkutan digaji atau dibayar atas pekerjaannya ya sebagai pencari member di situs tersebut oleh Halo 69 sebesar kurang lebih 3 juta per bulannya. Dan kemudian untuk biaya pembuatan kaos klub yang ada di sini ya, itu juga mendapatkan sponsor ya, pembuatan kaos sepak bola tersebut mendapatkan sponsor dari Halo 69 kurang lebih sekitar 2,5 juta rupiah. 5 perampok sadis bersenjata api di Purwakarta ditangkap usai merampok toko sembako. 3 pelaku ditembak di bagian kaki.
Penangkapan 5 orang tersangka pencuri ini berawal dari laporan seorang pemilik toko sembako di Kampung Rawamunjul, Kabupaten Purwakarta yang melihat melalui kamera pengawas CCTV bahwa tokonya tengah dibobol sekelompok orang. Unit Jatanras Polres Purwakarta yang segera datang ke lokasi menemukan para pencuri telah kabur. Pencarian menemukan titik terang saat polisi berupaya menghentikan sebuah mobil yang mencurigakan, namun mobil itu malah kabur. Di tengah perjalanan, di bawah pimpinan Kasareskrim menemukan mencurigai satu unit mobil Avanza. Begitu didekatin, mobil itu lari. Timbul feeling dari penyidik dari Sareskrim Polres Purwakarta bahwa itulah juga pelakunya. Kemudian terjadi kejar-kejaran dengan unit mobil, dikejar, kemudian dipepet. Pada saat dipepet itulah pelaku mengeluarkan senjata. Jadi pada saat itu pelaku keluar dari mobil, mengeluarkan senjata api dan mengeluarkan senjata pisau. Saat penangkapan, polisi menembak 3 dari 5 orang pencuri di bagian kaki. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti senjata api pistol rakitan berikut 5 butir peluru, senjata tajam, gunting baja, plat nomor palsu, dan mobil yang digunakan. Kepada polisi, para tersangka mengaku telah mencuri di 5 lokasi di Purwakarta. Komplotan pencuri ini juga kerap beroperasi di Kabupaten Subang, Karawang, Cikarang, Bekasi, dan Jakarta. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Syamsun Nursa melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Diduga dikeroyok belasan teman kelas, seorang santri di Garut mengalami luka hingga gendang telinga pecah. Kekerasan yang melibatkan santri pada pondok pesantren kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang remaja berinisial AH, salah satu santri pondok pesantren di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. AH diduga dikeroyok oleh 16 teman sekelasnya yang menyebabkan korban terluka dan gendang telinganya pecah. Peristiwa pengeroyokan terjadi pada tanggal 29 Juli tahun 2022 silam setelah korban dituduh mencuri telepon genggam milik temannya. Dia dikeroyok dari jam 11 malam sampai jam 3 subuh tuh. Alasannya kenapa katanya? Alasannya ya anak saya dituduhnya mencuri HP. Tapi kan harusnya pihak pesantren nggak harus langsung kayak gitu ya. Dia pulang dari asrama jam 12 siang, jadi dipukul jam 11 malam sampai jam setengah 3 subuh dia tidur, pulang ke rumah jam 12 siang. Dia nangis, dia buka baju semua dan dia cerita kalau untuk THT ya kita harus di rumah sakit, kan itu baru ketahuan di rumah sakit kalau THT. Jadi yang saya lihat hanya lebam. Kejadiannya udah berapa lama sih, Bu? Kejadiannya itu tanggal 29-30 Juli yang libur 2 hari itu. Berarti udah akhir Juli ya. Nah itu kenapa saya baru melaporkan sekarang, awalnya saya itikat baik dari sekolah, minimal adalah pertemuan antara korban dan pelaku, saling memaafkan, walaupun anak saya trauma, biarlah saya yang perbaiki akhlak anak saya gitu kan. Tapi sampai hari ini nggak ada itikat baik dari sekolah untuk datang atau minimal apa anak saya sehat atau masih sakit atau gimana. Orang tua korban berharap polisi dapat menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan. Usai pengeroyokan, korban mengalami trauma. Ia lebih memilih berada di rumah ketimbang belajar di pesantren. Sakit banget gitu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. 2 tersangka penganiayaan terhadap monyet demi sebuah konten video dibekuk polisi. Tak hanya untuk konten, tersangka ternyata juga memperjualbelikan satwa secara daring. Muatan kekerasan, siksa. 2 orang tersangka berinisial AY dan I warga Cikatomas, Tasikmalaya digelandang ke Mapolres Tasikmalaya karena kedapatan melakukan tindakan kekerasan terhadap binatang yaitu monyet. Yang lebih mengenaskan, kekerasan yang dilakukan justru direkam videonya kemudian dijual lewat media sosial. Dari pemeriksaan polisi didapati sudah ada 12 ekor monyet atau lutung yang disiksa dan dijadikan konten video. Ini kan baru belum intens ya, maksudnya masih ya keterangan masih berubah lah. Sudah melakukan 12 kali. Yang sudah dilakukan itu pasti ke jenis monyet.
Tapi selain itu mereka juga melakukan penjualan hewan-hewan yang dilindungi. Contohnya musang kayak gitu, lutung. Jadi selain dia melakukan kekerasan terhadap hewan, dia juga memperjualbelikan hewan-hewan yang dilindungi. Kalau itu didapat barangnya dari mana mereka, Pak? Beli juga atau berburu, Pak? Ya, jadi ada yang didapat secara berburu, ada yang dibeli lagi, ada yang mungkin dari kenalan di Facebook dari mana, nanti dia iklankan lagi, barang itu dijual lagi melalui Facebook. Kalau ada blender ini berarti organ tubuh monyet ini di blender begitu ya? Boleh dibilang seperti itu ya, Pak Kasat ya? Kurang lebih seperti itulah, seperti yang ada di gambar. Untuk sementara keterangan mereka bikin video, nanti dijual, nanti diiklankan di Facebook, siapa yang mau beli videonya nanti dikirimkan per orang. Artinya dia bukan langsung memasang konten di YouTube. Bukan, tapi karena pasti akan di take down kan, pasti akan di ini oleh YouTube. Jadi dia bikin konten itu, nanti diiklankan, siapa yang mau beli, nah, nanti dikirimkan. Polisi mengamankan foto kekerasan terhadap monyet, blender, por, pisau, tali, dan ponsel yang digunakan oleh tersangka. Kini para tersangka diancam hukuman 5 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kita beralih ke informasi lain, seorang penjaga warung di Cirebon ditangkap polisi lantaran menjual sabu-sabu yang dikendalikan seorang napi lapas Gintung. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 53 gram. Seorang pria penjaga warung berinisial UJ ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota karena memiliki 8 paket sabu-sabu seberat lebih dari 53 gram yang diduga akan diedarkan. Dari penangkapan ini, polisi melanjutkan pengembangan dengan mendatangi rumah kos UJ. Dari dalam kamar kos, polisi menemukan barang bukti, alat komunikasi, alat timbang, plastik paket sabu-sabu, serta alat hisap sabu-sabu. Setelah diusut, UJ ternyata anggota jaringan pengedar sabu-sabu yang dikendalikan oleh seorang berinisial SAS yang saat ini dipenjara di Lapas Gintung. UJ hanya menunggu perintah dari SAS untuk menempelkan sabu-sabu di tempat yang telah disepakati. Kepada polisi, UJ mengaku sudah 2 bulan menjadi kurir. Tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari tersangka lainnya dengan inisial SAS yang merupakan warga binaan dari Lapas Narkotika Gintung, Kabupaten Cirebon. Dan kita sudah menetapkan tersangka pada yang bersangkutan. Dan juga dari hasil interogasi, barang bukti tersebut didapatkan dari seseorang yang ada di Purwakarta dan masih dalam penyelidikan. Polisi telah menetapkan UJ dan SAS sebagai tersangka. Polisi juga sedang melakukan pengembangan kasus ini untuk mengungkap pemasok sabu-sabu ke SAS dan UJ. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon.